Senin 4 Januari 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Jalannya sidang dijaga ketat oleh pasukan Polri bersenjata lengkap. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Rizik Syihab Alamsyah Hanafiah menyebut poin gugatan terkait tidak adanya bukti-bukti material dalam penetapan Rizik sebagai tersangka. Salahnya mengenai pasal-pasal terhadap pemohon yang tidak pula didukung oleh bukti-bukti material serta tidak sahnya penetapan tersangka kepada pemohon, maka sudah seharusnya penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon satu harus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan oleh karena itu pemohon harus dibebaskan dari segala akibat hukum penetapan tersangka termasuk namun tidak terbatas pada penghentian perkara SP3, mengeluarkan pemohon dari tahanan atau segala bentuk penahanan. Dalam dialog di program Sapa Indonesia Malam, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebutkan kalau pasal 160 KUHP yang disangkakan terhadap Rizik Syihab sudah tepat. Menurut Pungki, Rizik Syihab yang mempunyai banyak pengikut seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan berupa ajakan untuk menghadiri acara di tengah pandemi. Karena kan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh penyidik bahwa ajakan oleh seorang MRS mempunyai banyak pengikut dan kemudian seharusnya disadari bahwa dia sebagai seorang yang punya banyak pengikut ketika kemudian mengeluarkan ajakan itu pasti akan disambut dengan hangat oleh para pengikutnya. Nah, oleh karena itu kehati-hatian ketika ini pada masa pandemi COVID, apalagi Jakarta juga PSBB dan Jakarta zona merah, maka seharusnya hal tersebut tidak dilakukan ya. Menurut pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, penggunaan pasal 160 oleh penyidik polisi untuk menjerat Rizik Syihab bukan hanya terkait dengan upaya penghasutan. Asep menjelaskan bahwa selain penghasutan, di pasal 160 juga disebutkan tidak menaati perintah jabatan atau perundang-undangan. Hati 160 tidak hanya pasal menghasut ya, itu ada atau alternatif bacanya harus lengkap 160 hati-hati Pak Saiman. Jadi jangan bilang pasal penghasutan tidak atau penghasutan. Atau baca itu ada baca ya, menghasut terhasut melawan penguasa umum atau tidak mentaati perintah jabatan atau undang-undangan, itu kalimatnya. Jadi ada di situ pilihan. Oke. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta, Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pelanggaran KUHP pasal 160 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Selain itu, Rizik Syihab juga disangkakan melanggar KUHP pasal 216 tentang melawan petugas. Tim Liputan, Kompas TV.